مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita mulai saja, saudara sekalian. Ini adalah hadis yang menjadi pokok pangkal cerita kita pada pagi hari ini. Ini adalah dianggap oleh para sahabat sebagai wakaf pertama dalam Islam. Ada yang mengatakan bahwa wakaf itu juga dilakukan oleh Utsman, malah lebih dahulu daripada itu. Demikian pula oleh Abu Thalhah. Saudara sekalian sangat saya muliakan, tetapi yang hadis yang benar-benar menunjukkan wakaf dalam pengertian yang kita pahami sekarang ini adalah hadis ini. Jadi ceritanya kita tentu tahu bahwa Abu Thalhah itu pernah ketika turun ayat auzubillah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Itu Abu Thalhah mengatakan, kalian belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan apa yang kamu cintai. Abu Thalhah datang kepada Nabi, saya mempunyai kebun kurma yang sangat-sangat saya cintai. Tidak ada harta saya yang lebih saya cintai daripada itu. Sekarang saya serahkan. Ada sumur di situ, sumur H namanya, Birha. Ya, saudara sekalian, itu tepat di depan masjid Nabi. Jadi kalau masjid Nabi itu ini, di situ tempatnya. Nah sekarang perluasan tidak karuan masjid itu, sumur tadi ada di dalam masjid. Ya, tehelnya masjid Nabawi itu, saudara sekalian, marmernya itu, dari sekian banyak marmer itu ada satu yang bundar, itulah sumurnya. Gambarnya itu bundar, tapi tidak ada sumurnya, tidak ada, bundar. Ada yang mengatakan bahwa tindakan Abu Thalhah itu adalah tindakan wakaf. Yang kedua, Utsman itu membeli sumur Raumah. Ada juga yang membaca rumah, nama desa itu, Raumah atau rumah itu nama desa. Ya, Utsman itu milik Yahudi, sumur tadi itu milik Yahudi. Siapa yang menimba situ bayar. Nah, ketika umat Islam itu baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya, butuh air bayar, nangis mereka tidak punya apa-apa. Ya, dalam keadaan pertama-tama hijrah itu mereka miskin betul, tidak punya apa-apa. Ya, terus Utsman mengatakan, saya beli. Mula-mula tidak boleh, tapi akhirnya boleh dibeli separuh sumur tadi. Separuh bagaimana prakteknya? Prakteknya ya sehari milik Utsman, besok milik Yahudi itu. Lantas, udah kata pada waktunya Utsman, harinya Utsman, semua orang ambil gratis. Pada waktu hari Yahudi bayar. Lama-lama orang hanya ngambil pada harinya Utsman saja. Akhirnya Yahudi tadi bingung, didol pisan, gitu, jual sekalian. Sumur Raumah itu sampai hari ini masih ada di Madinah. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian, nah yang ketiga ini, ya, Utsman itu hanya udah ini pakaian gitu aja. Ya, tapi ini yang lengkap. Ya, mungkin susah saudara membacanya ya. Yaitu Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, yaitu ayahnya, mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi SAW untuk meminta arahan. Umar berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah saya dapatkan sebelum ini. Apa yang akan kau sarankan kepadaku?
dengan kekayaanku itu, Nabi bersabda, ini patokannya yang saya cetak tebal tapi tidak kelihatan ya. Jika kamu mau, kau boleh tahan pokoknya dan bersedekah dengan buahnya. Ya. Maka lalu Umar menyedekahkan tanahnya itu dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang yang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk sabilillah, dan untuk ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa orang yang memelihara atau mengurus tanah itu jika mencari atau memberi makan darinya, tapi dengan cara yang ma'ruf dan tidak menimbun. Umar membuat peraturan itu ketika Nabi masih hidup dan Nabi menyetujui. Artinya Nabi tidak komentar. Maka jadilah dia menjadi undang-undang wakaf sampai hari ini. Jadi intinya apa? Intinya adalah tahan asetnya, sedekahkan hasilnya. Dari aset harus menghasilkan. Hasilnya lah yang disedekahkan, sedangkan asetnya tetap. Itu wakaf. Saudara sekalian. Nah, pengertian wakaf itu dari situ ya, nanti kita akan lihat tahap demi tahap begitu supaya kita paham. Ya. Berasal dari kata wakofa yang artinya berhenti. Berhenti, mandek. Ya. Apa artinya mandek? Tidak bisa dijual lagi. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa. Maka itu para ulama memberi nama wakaf. Bukan Nabi yang memberi nama wakaf. Ya, Nabi cuma mengatakan tahanlah asetnya dan bagikan, sedekahkan hasilnya. Ya, dari kata-kata wakofa artinya berhenti. Saudara sekalian, nah rukun wakaf itu, ini ngapain? Rukun wakaf itu, saudara sekalian ada 4. Jadi rukun ya, rukun. Ada syarat, ada rukun. Syaratnya tidak saya tulis. Syaratnya, syarat apa itu? Wakaf itu, saudara sekalian adalah syarat wakaf itu harta halal. 1, nomor 2, harta itu milik sendiri. Itu syarat. Ya, saya mewakafkan sesuatu, itu artinya saya memiliki barang itu secara penuh. Ya, pemilikan penuh ini al-milkut tam itu menjadi sangat penting. Yang ini adalah gejala ekonomi yang tidak pernah dibicarakan di dalam ilmu ekonomi, yaitu pemilikan. Ya, pemilikan tidak sempurna itu tidak boleh wakaf. Pemilikan tidak sempurna itu seperti rumah yang saya sewakan. Rumah itu rumah saya, tapi saya tidak menguasai. Orang yang sedang menyewa itu menguasai rumah itu, tapi tidak memiliki. Dua-duanya ini tidak memiliki secara sempurna. Saya tidak boleh mewakafkan barang seperti itu. Ya, ada lagi nanti aturannya, yang lain. Adapun rukunnya ini harus ada 4 ini. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Mauquf alaih, penerima. Gitu ya. Nomor 3 adalah mauquf, hartanya yang disedekahkan, yang diwakafkan itu. Dan sigot, pernyataan. Sebelum itu ya, saudara saya akan tegaskan di sini bahwa wakaf itu adalah salah satu bentuk amal jariah. Saya dan saudara sekalian. Salah satu bentuk amal jariah itu, amal itu ya amal, jariah itu mengalir. Ya. Mengalir. Amal jariah itu adalah amal yang tidak habis sekali pakai. Ya, saya bersedekah sepiring nasi itu bagus, tapi bukan amal jariah. Ya, saya menyedekahkan 1 hektar tanah
itu amal jariah. Karena tidak habis sekali pakai. Saya mewakafkan gedung, ya. Ya, saya mewakafkan saham umpamanya. Nah, itu tidak habis sekali pakai. Tetapi kalau saya mewakafkan makanan itu bukan wakaf. Ya, nah amal jariah ini bentuknya banyak. Satu di antaranya adalah wakaf. Kalau saya berwakaf, kalau saudara berwakaf, ya, maka harta itu akan, pahala itu akan terus mengalir walaupun kita sudah mati, sampai harta itu tidak bisa digunakan lagi, sampai tidak bisa digunakan lagi. Saudara sekalian, baru putus. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, iza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, yang sangat terkenal itu. Ya, jika seseorang itu mati, maka putus semua amalnya kecuali 3. Amalun jariyah, amal jariah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, wa walidun shalihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah, ini yang kedua ini. Saya mau tanya saudara sekalian, kalau saudara mati hari ini, udah punya belum rumah di sono, di surga? Saudara sekalian, kita ini saudara pindah kerja dari Surabaya ke Malang, itu aja nyiapkan dulu rumah di Malang. Ya, betapa banyaknya orang yang berangkat ke akhirat dan dia tidak tahu dia sudah nyiapkan apa belum. Kalau mau nyiapkan, wakaf inilah. Saudara sekalian, walaupun amal jariah bukan hanya wakaf. Ya. Saya dulu ketika saya masih kecil, ada seorang ibu tua, mbah. Ya, memang itu kakaknya nenek saya. Jadi ya, saya manggil juga mbah. Perempuan tua. Kalau dari masjid pulang gitu, atau berangkat ke masjid, di mana saja dia mendapati biji-bijian, nah, isi mangga, pelok itu ya, isi mangga, isi juwet, isi salak, sawu gitu ya. Di mana aja dia duduk, dia gali tanah, taruh tanam lalu mengatakan, mudah-mudahan jadi jariahku, mudah-mudahan tumbuh dan diambil manfaatnya oleh orang, jadi jariahku, gitu. Saat ketemu nih, oh itu jariah. Ya, beberapa tumbuh, beberapa mati. Tapi dia melakukan itu tiap hari. Entah berapa ratus pohon buah-buahan yang sudah dia tanam. Itu. Sederhana, tidak pakai biaya, tidak pakai apa-apa, tetapi sangat bermakna. Saudara sekalian, baiklah. Allah. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana tadi itu ya? Banyak di antara kita yang melihat, saudara sekalian, bahkan tidak tahu apa bedanya wakaf dan hibah. Ada Quran di sana. Biasanya itu di beberapa masjid saya lihat tuh ditulis wakaf dari Pak Slamet misalnya. Ya, itu wakaf atau hadiah? Gitu ya. Saudara sekalian, saya hormati, wakaf dan hibah itu beda. Ya. Beda wakaf dengan hadiah ya, dengan hibah ya, yaitu hibah adalah pemindahan hak milik dari milik saya menjadi milik dia. Sedangkan wakaf tidak pemindahan hak milik. Tanah tadi itu tetap miliknya Umar sampai hari ini. Itu. Ya, saudara sekalian, nomor 2 dapat dijual. Anda memberi saya hadiah apa begitu, saya boleh menjual. Saya boleh juga memberikan kepada orang lain. Memang sudah pemindahan hak milik. Kalau Anda memberikan sesuatu hadiah kepada saya, menjadi milik saya. Setelah jadi milik saya, terserah saya. Saya jual boleh, saya hadiahkan boleh, saya pakai sendiri boleh.
Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga, aset pokoknya tidak harus ditahan. Ya memang karena boleh dijual tadi itu ya. Kemudian dapat berupa barang konsumsi. Ya, yang tidak tahan lama. Maka itu kalau saya memberi nasi, sepiring nasi kepada seseorang itu namanya hibah atau hadiah. Ya. Diniati sedekah. Dan boleh berupa piutang. Kalau wakaf tidak boleh. Ya, ada orang berhutang kepada saya terus saya bebaskan. Dah, PN itu hadiah. Sedekah dari saya. Ya, saudara sekalian, boleh. Tapi kalau wakaf tidak boleh berupa piutang. Ya, itu Pak Bejo itu punya utang pada saya 1 miliar. Dah saya wakafkan itu, gitu. Tidak boleh. Nah, saudara sekalian, kok gini terus? Oke. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan kita tadi. Cara berwakaf. Kalau saya mau berwakaf, bagaimana sih caranya? Ya, ada 2. Pertama, kok gini bolak-balik error saya? Oke ya, langsung ke sasaran. Pertama, langsung ke sasaran. Saya mau berwakaf kepada Pak Slamet. Misalnya, ya, Pak, ini tanah saya, ini ada, saya tanamilah tanah saya, buahnya PN. Ya, tapi tanahnya biar saja, tetap milik saya. Saudara sekalian, itu berwakaf langsung kepada pengguna akhir. Bisa melalui nazir. Tadi nazir. Ya. Siapa yang jadi nazir itu? 1, Bas dan Las. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Itu. Saudara sekalian, tidak dibenarkan berwakaf. Ini ya. Tolong hati-hati ya. Tidak dibenarkan berwakaf melalui lembaga keuangan konvensional. Ya, Anda wakaf melalui BCA. Enggak benar itu. BNI, BRI Mandiri, dan namun tahap apa lagi? Bank-bank itu ya. Asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, asuransi AIA, asuransi IMG, macam-macam itu. Saudara sekalian, itu seluruhnya kita berwakaf melalui lembaga itu tidak sah. Karena apa? Karena harta kita itu akan diribakan, akan dibungakan oleh lembaga-lembaga itu. Dan ada kemungkinan uang kita itu akan dimanfaatkan untuk sebuah proyek haram. Ya. Karena kalau Anda berhutang kepada bank-bank konvensional itu, ya utang 0,5 miliar misalnya gitu ya, tidak ditanyai untuk tujuan halal atau haram, tidak. Tapi hanya ditanyai untuk apa Pak? Oh, untuk peternakan. Peternakan apa? Babi. Maka oleh bank akan dihitung. Kira-kira bisa bayar enggak? Wawancara, ngomong, nyatet. Akhirnya baik Pak, diterima. Padahal peternakan babi. Kasih uang siapa yang dikasihkan tuh? Uang panjenengan yang Anda tabung di situ. Sebab itu menabung di bank-bank konvensional atau asuransi konvensional itu memang uang kita aman, selamat uang kita, tapi tidak menyelamatkan. Malah bisa mencelakai diri kita sendiri karena kita tahu bahwa ada kemungkinan uang kita itu sudah sedikit banyak dipakai untuk membiayai barang haram. Kalau di bank syariah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau Anda nganggur, gak punya kerjaan gitu, pergilah ke bank syariah, bilang, Mbak saya punya peternakan babi, pinjam duit boleh gitu. Mau sampai nangis gak akan dikasih. Bukan hanya babi, apa aja yang haram. Ya,
saudara sekalian, nah tidak boleh. Ya. Saya mau berwakaf misalnya 100 juta, tapi tidak punya duit, nabung dulu. Nabungnya di bank nggak genah itu, nggak benar. Mesti di bank syariah. Baik, saya teruskan. Saudara sekalian, dapat berupa uang tunai, boleh berupa uang tunai. Wakaf itu. Malah ini sekarang populer sekali. Kira-kira tahun 95-an ya, kurang lebih itu. Bank Muamalat itu pertama kalinya membuat program namanya Waktumu. Waktumu itu wakaf tunai muamalat. Sejak itu saudara berkembang kemana-mana, siapapun melaksanakan wakaf tunai. Bahkan BBI itu wakaf tunainya miliar-miliar rupiah. Ya, saudara kalian, boleh berupa uang tunai, boleh juga berupa barang tahan lama. Ya, benda real tahan lama namanya wakaf real. Ya, nomor 4, dalam hal wakaf tunai ya, kalau wakafnya wakaf, maka wakif dapat urunan, tidak harus berwakaf tunai senilai satu aset. Ya, saya tidak bisa berwakaf kalau belum memiliki gedung itu misalnya gitu, tidak perlu. Punya uang 100.000 sudah cukup. Nanti panjenengan yang lain 100.000, yang lain 200.000, yang lain bisa dikumpulkan. Ya, Allah yang maha menghitung pahala kita masing-masing. Ya, saya 100.000 setengah ikhlas, panjenengan 10.000 sangat ikhlas, itu Allah yang hitung. Saudara sekalian, ada dua jenis wakaf, wakaf akhi dan wakaf khairi. Wakaf akhi itu wakaf yang mauquf alaihnya, sasarannya ditunjuk oleh wakif. Ini saya berwakaf untuk Pak ini, Pak itu, Ibu ini, Ibu itu. Ya, atau untuk keturunan saya sampai keturunan ketiga. Bapaknya begitu. Memang pada dasarnya wakif itu yang menentukan untuk siapa wakaf itu. Tapi ada juga wakaf khairi. Wakaf khairi itu wakaf umum, yaitu saya serahkan terserah. Ya, perlu dicatat bahwa ini wakaf akhi ya, wakaf akhi itu sangat merepotkan nazir. Itu wakaf yang pakai ditunjuk. Ya, saya sarankan kalau panjenengan mau berwakaf, wakaf khairi saja, wakaf umum saja. Apa dilarang Pak wakaf akhi? Tidak dilarang. Saya tidak melarang. Saya hanya menyarankan. Karena itu akan merepotkan. Merepotkan nadir. Ya, panjenengan punya uang 10.000, 100.000, apa dikumpul oleh nadir. Yang ini pesennya begitu, yang ini pesennya begitu, yang ini. Padahal uang tadi akan dibelikan satu gedung. Bingung kabeh lah. Itu ya. Kalau Anda jadi nazir, ya maka sarankanlah kepada, kalau dia menunjuk sasarannya, Mas saya ini uang wakaf tapi ini untuk ono. Ya Pak, udah enggak usah gitu Pak. Umum gitu aja loh. Sarankan demikian. Karena repot sendiri, bingung sendiri nanti. Saudara sekalian, bagaimana mendaya gunakan? Bagaimana menjadikan itu berhasil banyak? Ada dua ya. Jika berupa uang, satu harus diinvestasikan. Jadi tidak benar kalau uang itu hanya ditaruh aja di dalam peti. Ya nggak menghasilkan nanti. Yang kedua, tempat investasi itu harus syar'i. Tadi udah saya sebut. Ya, harus yang bebas bunga, bebas barang haram.
Di mana Pak itu Pak? Nomor C ini. Investasi wakaf itu harus berisiko amat rendah. Kalau bisa nol risikonya. Kenapa? Karena yang ditunggu itu bagi hasilnya. Itu. Kalau kita akan di bisnis yang sangat berisiko, akhirnya rugi terus ya buyar, gak dapat apa. Yang paling nyaman, paling aman ya taruh di bank syariah. Itu kalau tetap saja berupa uang tunai. Saudara sekalian, kalau apa itu namanya uang tadi itu berupa zakat, berupa wakaf langsung kepada sasaran utama, sasaran akhir, ya hendaknya dipilih yang berbatas waktu tadi itu, ya karena kalau udah gitu nanti hilang, habis kegerus inflasi, ya. Tapi kalau tidak langsung, melainkan saya berikan kepada nazir ini harus mewujudkan uang tunai saya tadi itu menjadi aset real. Ya, kumpulkan wakafnya orang sak menikahe bentuk gedung. Gedung tadi disewakan. Sewanya bagikan kepada fakir miskin. Tapi gedungnya tetap. Itu. Nah, ini berlaku kalau zakat uang tanpa batas waktu. Kalau zakat uang yang berbatas waktu, ya sudah taruh aja di bank, bagi hasilnya bagikan. Udah. Tapi kalau udah berbatas uang, tidak berbatas waktu, itu saudara sekalian hanya apabila wakaf itu wakaf tidak langsung, alias wakaf yang menggunakan atau melewati nazir. Yang kedua, jika berupa aset real, maka harus dikelola hingga mengeluarkan benefit, hingga mengeluarkan keuntungan, manfaat. Manfaatnya itulah yang dibagikan kepada orang. Ya, pegangannya satu aja. Kata Nabi, jika kau mau Umar, tahanlah pokoknya, bagikan buahnya. Satu itu yang dipegang, ya cuma satu itu aturan wakaf itu. Ya, yang saya sampaikan semua yang tadi itu ya dasarnya satu itu saja. Itu. Nah, saudara sekalian, baik. Wakaf melalui asuransi. Ya, ada cara wakaf tadi sudah saya sebut, wakaf itu bisa langsung, bisa melalui nazir. Nazirnya itu bisa apa-apa. Bank, kalau bank gampang, kapan aja kita ngisi bisa. Tapi kalau asuransi ini yang agak istimewa. Ya, ini kok bolak-balik begini, bentar ya. Terus kalian. Akan melalui ini ya. Terus kalian udah gini aja. Maafkah melalui asuransi itu ya. Asuransi itu ada dua, asuransi keluarga dan asuransi umum. Ya, asuransi keluarga itu isinya dua. Yaitu pembayaran Anda itu kalau ada bayar premi, Mbak, saya membayar premi bulan ini 100.000, ya, itu dua, itu dibagi dua, yaitu tabarruk dan tijaroh. Ya, yang satu, yang tijaroh dikembangkan, yang tabarruk ini disimpan saja. Tapi kalau asuransi umum, asuransi kerugian itu cuma satu, tabarruk disimpan saja, tidak diberdaya gunakan. Kedua-duanya ini bisa diwakafkan. Kemudian saudara sekalian, nah wakif, orang yang berwakaf harus membayar secara rutin, disiplin sampai batas waktu yang ditentukan. 100.000 sebulan misalnya. 1 juta sebulan.
Nah, beda dengan bank. Bank tuh saat kita punya berapa aja bisa kasih. Tapi kalau asuransi enggak. Ya, kemudian nah, kita boleh memilih program yang mana aja. Yang terakhir Saudara sekalian, di akhir masa asuransi, wakif tidak mendapat apa-apa. Pokoknya diwakafkan. Ya memang wakaf begitu. Ya, kalau asuransi biasa kan di akhir masa asuransi kita dapat duit lagi. Uang kita kembali. Kalau untuk wakaf tidak dapat apa-apa. Ya, saudara sekalian, kemudian perusahaan asuransi gotol sekali mereka itu menarik wakaf dari masyarakat luas. Saudara sekalian, dia bertindak sebagai nazir. Ya. Kemudian hanya boleh menginvestasikan uang wakaf tadi itu ke proyek yang syar'i. Ya, dan yang kemudian dia hanya mendapat 10%. Sebetulnya bank maupun asuransi itu kalau menerima wakaf saudara, dia itu rugi sebetulnya. Bukan rugi sih, terlalu sedikit dapatnya. Karena apa? Dia dapat cuma 10%. Itu. Dan itu sangat sedikit. Ya, baik saudara sekalian yang saya hormati. Kalau wakaf saham boleh. Satu syaratnya saham itu mesti terdaftar di DES. DES itu adalah daftar efek syariah. Efek itu artinya surat berharga. Ya, DES ini dapat dilihat di internet. Saudara sekalian, tulis saja daftar efek syariah ya. Itu memuat kira-kira 300 saham. Saham pabrik ini, pabrik itu, perusahaan ini, perusahaan itu. 300-an, kurang lebih 300-an. Itu diupdate oleh OJK tiap 6 bulan. Mei sama Oktober. Ya, kemudian ya apa yang diwakafkan? Ya diwakafkan sahamnya boleh, dividennya saja juga boleh. Nah, saya kira itulah, ini sudah siang ya, terang, kita masih perlu waktu sedikit untuk berbincang-bincang. Yang pertama tadi apa ya? Yang zakat. Iya. Zakat itu hanya dikeluarkan atas harta milik. Al-milkut tam, milik sempurna. Ya, kalau saya berwakaf, uang itu atau tanah itu atau bangunan itu memang milik saya, memang, tapi tidak sempurna karena tidak ada saya dalam kekuasaan saya, nggak ada zakatnya. Nazir yang menerima barang itu dia juga tidak berzakat sebab dia tidak punya barang itu, barang bukan miliknya. Itu. Jadi tidak ada zakat untuk harta wakaf. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang boleh mencatat gitu? Ya, notaris atau siapa? Saudara sekalian yang saya muliakan, notaris itu kan hanya mengesahkan, meresmikan bahwa lembaga Anda itu ada. Ya, bahwa lembaga nazir Anda itu berbadan hukum, itu saja. Ya, sehingga peranannya itu adalah mengesahkan bahwa Anda itu berbadan hukum. Sehingga karena berbadan hukum maka bisa melakukan tindakan hukum. Itu. Tetapi tanpa itu pun jalan. Karena yang kita mengumpulkan dana masyarakat. Masjid ini membuka kotak di situ, kotak wakaf. Ya. Asal tidak menentukan jumlahnya dan waktunya, boleh. Kita ini dilarang memungut uang dari masyarakat, ya. Kalau mewajibkan baik jumlahnya maupun waktunya. Tapi kalau tidak, kayak kotak infak masjid itu. Kayak kotak infak. Ya, itu bebas. Anda mengisi boleh, tidak mengisi boleh. Mengisi sedikit bagus, banyak juga bagus.
Kalau dalam hal seperti itu sama sekali tidak boleh dilarang. RT, setiap RT itu memungut uang dari warganya, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu. Ya, itu harus ada undang-undangnya. Undang-undangnya sudah ada, yaitu Anda semua RT itu sudah dimintakan lah gitu ya, izinnya oleh wali kota, siapapun wali kota. Alias boleh memungut RT. Tapi kalau takmir masjid memungut setiap orang harus 50.000 sebulan, nggak boleh. Tapi kalau menyediakan kotak boleh, tidak ada salahnya apa-apa. Itu lembaga wakaf di masjid saya sana itu gitu, ada kotak saya taruh aja tuh di kotak wakaf, udah selesai. Nanti secara berkala dibuka, kemarin baru buka ada 18 juta, ya sudah. Saya serahkan ke BBI, saya sendiri mengelola kangelan ke BBI aja. Itu. Ya, atau lembaga wakaf yang lain yang datang. BWA itu Badan Wakaf Al-Quran namanya, BWA. Itu suka datang. Ada uang sedikit ya saya buka, kasih. Itu. Ya, tapi 5 rupiah Anda berwakaf, 50 rupiah, 500 rupiah, 5 juta rupiah Anda berwakaf, 1 rumah di surga. Sudah, saya hanya mengajak saudara sekalian, ya, kita akan pindah rumah, gitu ya. Kita akan pindah. Sudah punya rumah belum? Di sono. Itu saja. Dan ini adalah alat yang paling jos. Walaupun bukan satu-satunya alat. Ini lagi Ustaz. Lagi. Ini kan Masjid As-Salam dalam rangka pembangunan ya. Itu tadi seperti disiapkan kotak. Apa? Kotak sementara ya. Kan kotak infak kita, ya. Kotak infak pembangunan. Apa bedanya kotak infak pembangunan dengan kotak wakaf pembangunan? Gimana? Loh. Akadnya beda. Akadnya beda. Kalau ini kotak infak, saya jamaah, saya ngisi, ya dah. Walaupun tak terucap, tapi sudah inklusif di situ, kanggo ngopeni masjid. Itu ya. Yang ini kotak wakaf, ketika saya masukkan, secara sengaja saya ini untuk diwujudkan dalam benda wakaf, gitu ya, yang memenuhi aturan. Ini. Di masjid saya itu ada 4 kotak. Kotak wakaf, kotak infak, kotak zakat, sama kotak jimpitan. Kotak jimpitan ya. Karena banyak orang tidak bisa masuk surga, kata Quran itu ya, karena tidak memberi makan orang miskin. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Itu ya. Secara sengaja kita cari orang miskin, kasih makan. Gitu, ya. Di dalam surat Al-Mudaththir itu Allah mengatakan, "Masalakakum bis-sakor." Sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Dia menjawab, "Lam nakum minal musallin walam akhudu ala ta'amil miskin." Tidak kasih makan orang miskin. Siapa pendusta agama itu? Pendusta agama adalah wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak mau kasih makan orang miskin. Saya umumkan di masjid. Terus kalian, ya, ada yang belum beres dari kita ini, yaitu kita belum kasih makan orang miskin. Yang ini Ustaz, wakaf melalui bank itu Ustaz. Kan kita bisa mewakafkan melalui bank, terus manfaatnya itu dari hasil deposito dari uang yang kita wakafkan itu Ustaz. Nah, kembali lagi, deposito itu kan bunga dari harta yang kita wakafkan Ustaz, ribanya gitulah. Nah, kita manfaatkan ke orang, itu bagaimana itu Ustaz? Itu sudah saya sebutkan tadi, itu tidak boleh berwakaf melalui bank konvensional. Ya, baru datang ke bank aja udah haram, hasilnya haram pula. Ya, hanya di bank syariah aja. Kalau karena itu saya tegaskan sekali lagi, saudara, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh
memakai bank konvensional untuk urusan apa saja. Ya, sampean mau bikin mulutan, minta duit kepada mereka, jangan. Saya mau bikin khitanan massal, disumbang oleh BCA, jangan. Ya, jadi bukan hanya wakaf ya, bukan hanya wakaf. Jangan gunakan lembaga riba untuk urusan apa saja, termasuk wakaf. Apa? Ya. Pegawainya kenapa? Oh, pegawai bank maksudnya. Oh, pegawainya, pegawai bank berinfak ya. Kalau itu boleh. Boleh karena statusnya adalah hadiah. Itu, hadiah. Jadi gini ya, saudara sekalian, Quran itu ada 35 kali mengatakan bahwa tiap-tiap orang itu hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang dia usahakan sendiri. Kalau Anda kasih saya hadiah, ya, maka aliran uang ini dari sini ke sini hadiah. Adapun panjenengan misalnya mendapatkannya dengan cara tidak benar, ya dari sana ke situ, itu urusan Anda. Saya hanya diminta tanggung jawab oleh Allah untuk untuk ini saja. Jadi kalau kita beli soto ayam, ya, maka aliran uang itu dari saya ke situ jual beli, aliran barang dari dia ke sini jual beli, ya. Tetapi ayam itu hasil nyolong, itu urusan dia. Maka itu agama kita tidak mengharuskan kita menelisik. Kalau Anda beli soto ayam, Anda tidak perlu tanya, Pak, ayamnya itu disembelih apa bunuh diri, Pak? Tidak usah, makan aja. Tidak hanya itu, kita juga tidak diharuskan untuk bertanya, untuk menelisik air yang dipakai mencuci mangkok itu suci dan mensucikan apa tidak, memenuhi syarat toharoh apa tidak. Ya, kita husnuzon saja. Kalau yang dodol kafir mulai nggak sida tuku, gitu aja. Kalau orang Islam bisa anggap aja ngerti gitu. Walaupun kira-kira ya nggak ngerti, kira-kira. Itu. Tapi kalau kafir, bagi saya sudah. Saya itu pernah malam-malam saya dengan istri, anak cucu saya juga itu tidur di Mojokerto di sebuah hotel gitu. Malam-malam cari makan, jalan aja. Waduh, warung ayam goreng besar. Jalan apa? Kalau tidak salah itu jalan, lali aku jalannya apa? Ya itu, wah kita kayak enak. Masuk saya, yang jualan tuh perempuan-perempuan sudah setengah umur gitu ya, pakai kain panjang, pakai kebaya, ya, tapi Cina kabeh. Nah, 2 apa 3 orang gitu, pelayannya anak-anak perempuan muda-muda itu ya pakai gitu, tapi pemiliknya, saya lihat pemiliknya, saya yakin kan betul bahwa dia Cina. Delok-delok ini, ayo berangkat. Loh Pak, monggo Pak, sampai pemiliknya sendiri datang. Bapak silahkan, kalau maaf ya Bu ya, pemiliknya ini Islam enggak? Tidak Pak. Kalau gitu saya minta maaf, pulang cari makanan lain. Biar tahu dia tuh, kalau dia tuh tidak beragama Islam, dagangannya tidak laku itu loh. Dan saya juga tidak kepingin makan. Saya tidak bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin bahwa airnya suci gitu kan, mencuci ayam itu misalnya gitu ya. Kalau orang Islam bolehlah kita, pokoknya Islamun. Baik,
Saudara kan sudah siang, saya kira itulah yang dapat kita bicarakan ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Tidak hanya itu, tapi juga mudah-mudahan bisa mendorong kita berinfak. Sekian, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما